Halo brother, kita udah ada di iOS 16.6 beta keempat. Dan di video kali ini kita akan mengulas beberapa update penting mulai dari size update, build number, dan juga performa serta daya tahan baterai. Plus nanti kita akan coba menganalisa kapan iOS 16.6 ini rilis resminya. Selain iOS 16.6 beta keempat, Apple juga ngerilis iPadOS 16.6 beta keempat, watchOS 9.6 beta keempat, HomePodOS 16.6 beta keempat, tvOS 16.6 beta keempat, dan macOS 13.5 beta keempat. Oke, kita mulai dari size update-nya terlebih dahulu. Di iPhone 12 mini punya gua ini sekitar 300 MB-an, 371,3 MB. Size yang relatif cukup kecil. Sementara buat build numbernya ada di iOS 16.6 di 20G5058D. Alfabet di akhir dari build numbernya ini udah huruf D, udah semakin dekat untuk rilis resmi. Kita beralih ke modem firmware-nya. Di modem firmware nampaknya nggak ada perubahan, nggak ada update di iOS kali ini. Masih di 3.80.00, sama kayak iOS beta ketiganya. Lanjut kita coba cek iPhone storage-nya. Kita buka secara umum ini loadingnya kayaknya ya lumayan cepet. Dan kita coba cek untuk iOS-nya. Ya kalau dilihat ini iOS-nya cukup aman 9,3 gigaan. Dan kita cek juga sistem datanya. Masih loading dan coba kita buka. Oke, kayaknya ada bugs di sistem datanya. Ini malah size-nya itu min 1 byte. Dan sistem datanya ini masih muter-muter aja cukup lama. Oke, berarti ini kita nemu bugs di sistem datanya. Kita lanjut ke fitur kontak key verification yang sempat ada di iOS 16.6 beta ke-1. Ternyata di iOS 16.6 beta ke-4 fitur ini juga belum muncul kembali. Setelah di 16.6 beta kedua dan ketiga hilang, ternyata di beta ke-4 pun masih hilang. Dan mungkin aja nanti akan rilis di iOS 17 atau bisa jadi kontak key verification ini akan jadi fitur terakhir di iOS 16 sebelum nanti kita pindah semuanya ke iOS 17. Dan bagi lo yang belum tahu, kontak key verification adalah sebuah fitur baru di iMessage atau di Message yang meningkatkan keamanan, dimana kalau kita ada ancaman atau ada mata-mata yang masuk ke dalam pesan, akan ada notifikasi di pesannya. Lalu di iOS 16.6 beta keempat ini infonya ada improvement atau peningkatan dari kameranya. Tapi sejauh ini gue belum merasakan secara signifikan baik itu penambahan fitur maupun kualitas gambarnya. Dan gue coba screenshot serta melakukan foto, hasilnya itu memang identik, gak ada perbedaan. Dari warnanya, dari kontrasnya, dari exposure-nya semuanya mirip. Jadi hasil dari screenshot dan hasil dari jepretan kamera itu sama. Secara ini harusnya good sih. Mungkin peningkatan yang dimaksud sama si Apple adalah waktu melakukan screenshot, gue pernah lihat di beberapa video. Ada yang hasil screenshotannya itu ternyata warnanya itu agak undersatured. Dan kalau sekarang di iOS 16.6 beta keempat hasil dari screenshot dan hasil dari jepretan kamera udah sama. Selain itu di iOS 16.6 beta keempat juga tentu ada peningkatan security update kayak halnya di iOS 16.5.1 yang baru aja dirilis minggu lalu. Sementara bugs yang ditemuin di iOS 16.6 beta keempat nggak jauh-jauh dari notification center pada lock screen-nya. Jadi kalau kita lagi nge-expand notification center di lock screen kayak masih patah-patah animasinya. Belum smooth, belum fluid, belum lancar. Dan patah-patah animasinya itu cukup berasa banget untuk di iPhone 12 mini gua. Nggak tahu deh kalau di iPhone lu apakah memang cukup berasa atau cuma sesekali aja. Coba lu komen aja di kolom komentar kalau punya pengalaman yang sama. Lanjut di urusan performance. Di iOS 16.6 beta keempat gua ngerasa secara umum performance-nya itu lebih baik dari beta ketiga. Walaupun memang secara signifikan gue nggak berasa banget, tapi ini berasa lebih fluid aja, lebih enak, lebih enteng. Dan hasil pengujian dengan Geekbench 6 untuk CPU-nya, single core didapat 2068, dimana ini ada peningkatan poin dari sebelumnya, serta multicore-nya juga ada peningkatan menjadi 4718 di iOS 16.6 beta keempat ini. Sementara untuk GPU-nya ini peningkatannya cukup signifikan. Yang sebelumnya 10.036 kali ini ada di 16.516. Tapi again sekali lagi ini memang cuma hanya sebatas angka, tapi kita wajib tahu dulu basis datanya kayak gimana. Overall secara performance no issue yang berarti. Sementara untuk kualitas daya tahan baterai gua ngerasa ini jauh lebih baik daripada iOS 16.6 beta ketiga.
Dan dari urusan suhu juga ini relatif lebih adem dibanding iOS 16.6 beta ketiga. Kalau dalam proses charging itu cepet banget panas, bahkan sering banget terhenti di angka 80% karena suhu yang panas. Padahal nggak dipakai dan nggak melakukan kegiatan apa-apa, cuman disimpan aja. Sementara untuk di iOS 16.6 beta keempat ini lebih adem dan untuk proses charging juga nggak tertahan di persentase tertentu, masih lancar dan oke banget. Pertanyaan yang mungkin banyak banget muncul dari lu adalah apakah harus update ke iOS 16.6 beta keempat atau enggak? Menurut gua kalau lu sekarang ada di iOS 16.5.1 nggak usah update dulu ke versi beta ini. Tapi kalau lu misalkan ada di iOS 16.6 beta ketiga, sebaiknya lu update aja masuk ke beta keempat ini karena memang menurut gua ini lebih baik. Untuk iOS 16.6 officialnya kemungkinan besar akan dirilis 1 bulan ke depan atau sekitar di akhir Juli. Karena sekarang kalau kita lihat udah ada di beta 4, dimana biasanya kalau udah mulai dari beta 3 atau beta 4 itu update-nya rutin per pekan. Jadi estimasi rilis resmi kurang lebih di akhir bulan Juli. Bersama dengan itu iOS 17 public beta juga akan dirilis di awal Juli. Jadi buat lo yang pengen coba untuk mencicipi iOS 17 udah bisa menginstal iOS 17 public beta 1 di awal bulan Juli. Sementara untuk officialnya iOS 17 akan bersamaan dengan iPhone 15 series nanti saat launching sekitar bulan Septemberan. Oke, itu aja informasi yang bisa gua bagiin. Kalau lu punya pengalaman-pengalaman di iOS 16.6 beta keempat dan iOS 17 yang ingin lu tanyain, komen aja di kolom komentar. Thank you for watching, I'll see you, bye-bye.